Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini pada pertemuan pertama Ustadz akan menyampaikan ini dalam tema kita mata kuliah psikolinguistik ya atau ilmu lughah an-nafsi. Pada pertemuan pertama nanti kita akan bicara dulu tentang konsepsi psikolinguistik atau mafhum an ilmi lughah an-nafsi, dan nanti secara berkesinambungan akan dibahas beberapa tema-tema mulai dari peran bahasa dalam pendidikan, bahasa dan pikiran, kecerdasan dan bahasa, gangguan berbahasa, tabu bahasa, bahasa dan gender, kesantunan berbahasa, bahasa dan agama, dan bahasa dan usia, serta bahasa dan hegemoni dalam hegemoni politik dan sosial budaya. Nah, kenapa tema-tema ini kita ambil? Karena kita berbicara psikolinguistik dalam aplikasi. Ya. Jadi kita bicara sedikit tentang teori, dan nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang aplikasi dari ilmu psikolinguistik itu. Dan para mahasiswa sekalian, yang menjadi buku rujukan wajib adalah buku ini. Ya. Jadi buku psikolinguistik, kajian teori dan aplikasi, buku saya sendiri. Para mahasiswa nanti bisa mencarinya di perpustakaan atau juga bisa mengakses milik kakak kelasnya. Nah, jadi semua masing-masing harus punya, baik dengan cara pinjam ataupun menfotokopi dan lain sebagainya. Dipersilakan, boleh memperbanyak. Karena itulah maka tema kita kali ini pada pertemuan pertama, kita masih muqaddimah ya. Kita akan berbicara tentang definisi atau tentang konsepsi ya. Konsepsi itu pengertian dari linguistik itu sendiri. Tetapi sebelum kita berbicara tentang pengertian psikolinguistik, maka baiknya nanti kita jelaskan dulu tentang peta kajian bahasa, supaya nanti mahasiswa tahu sesungguhnya ketika saudara pernah belajar tentang linguistik, nanti belajar tentang linguistik atau psikolinguistik, nanti juga ada nanti sosiolinguistik dan lain sebagainya. Di manakah sesungguhnya letak atau posisi dari masing-masing kajian itu secara mandiri? Apakah ia sebuah materi secara simultan, ataukah ia berdiri sendiri, ataukah ia menjadi cabang keilmuan besar dari linguistik? Nanti akan kita bahas. Dan karena kita menggunakan media Google Classroom, para mahasiswa bisa melihat nanti di dalam laman yang sudah Ustadz sampaikan, sudah ada materi. Yang pertama adalah tentang peta kajian bahasa, silakan nanti dilihat. Dan penjelasan Ustadz nanti akan disampaikan berdasarkan tayangan yang sudah disampaikan lewat Google Classroom. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tentang penjelasan singkat tentang konsepsi psikolinguistik ya, yang para mahasiswa juga nanti bisa melihat di laman Google Classroom yang sudah tersedia. Nah, sebelumnya Ustadz mulai dari ini yang pertama dulu. Kita berbicara tentang kajian atau peta kajian bahasa. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di dalam kita memahami bahasa, sesungguhnya kajian tentang bahasa ini bersifat universal. Kajian tentang bahasa atau secara umum kita bicara tentang ilmu bahasa, ya, ilmu bahasa. Ini bisa terjadi pada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jawa, bahasa Indonesia sekalipun. Nah, kalau kita berbicara tentang peta wilayah kajian bahasa, secara umum ada dua kajian pokok. Satu kajian linguistik itu sendiri, ya, ilmu lughah. Yang kedua nanti kajian sastra, ya, kajian sastra. Kenapa sastra menjadi kajian yang tersendiri? Karena memang sastra itu berbicara di balik teks. Ia berbicara tentang konteks, ia berbicara tentang muqtadal hal, situasi, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah maka bahasan tentang sastra kita sendirikan. Jadi ada kajian tentang linguistik atau ilmu lughah, ada kajian tentang sastra. Nah, di dalam dunia pendidikan bahasa Arab, kajian tentang sastra ini akan kita bahas dalam materi balaghah. Jadi mahasiswa tentu sudah dapat ya, nanti ada balaghah 1, balaghah 2, balaghah 3. Ya sesungguhnya kalau dibagi jadi 3, maka balaghah pertama bicara tentang ilmu ma'ani, yang kedua bicara tentang ilmu bayan, dan yang ketiga tentang ilmu badi'. Tapi biasanya nanti
karena di IAIN hanya 2, Balaghah 1 dan 2. Balaghah 1 bicara tentang ilmu ma'ani, Balaghah 2 bicara tentang ilmu bayan dan badi. Sesungguhnya ini sangat berat kita bicara dalam satu semester 2 kajian. Tapi ya begitulah keadaan kita. Nah, kita tidak bicara tentang sastra di situ, maka kita di sini bicara tentang linguistik. Pembicaraan tentang linguistik atau ilmu lughah, ya, supaya nanti kita tahu ada kajian wilayah, ada ada peta besar. Satu bicara tentang linguistik murni atau pure linguistik. Ada bicara tentang linguistik terapan atau applied linguistik. Ada linguistik murni, ada linguistik terapan. Linguistik murni ia berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi bahasa membicarakan tentang bahasa. Ia berbicara tentang dirinya sendiri. Maka nanti akan muncul berbagai macam cabang-cabang ketika ia berbicara tentang bunyi bahasa, bahwa bahasa adalah bunyi. Ini kajian kita terdahulu tentang linguistik. Bahasa adalah bunyi, maka nanti akan memunculkan ilmu khusus tentang bunyi bahasa, yakni ilmu aswat atau fonologi. Bahasa adalah morfem, ya. Bahasa itu morfem. Maka nanti akan muncullah ilmu morfologi. Ilmu berbicara tentang binyatul kalimah. Dalam bahasa Arab kita mengenal dengan ilmu sorfi. Bahasa itu adalah berbicara tentang frase, tentang kalimat, tentang struktur kalimat, struktur kata di dalam kalimat. Maka ia memunculkan ilmu sintaksis. Di dalam ilmu bahasa Arab kita kenal dengan ilmu nahwi. Nah, bahasa itu berbicara tentang makna, maka nanti memunculkan kajian tentang semantik atau ilmu dilalah. Bahasa berbicara tentang perbendaharaan kosakata, maka muncullah ilmu leksikologi. Leksikologi. Atau biasanya dalam mata kuliah kita ada al-mufradat wal ma'ajim. Ya, terserah, nanti nama mata kuliahnya bisa macam-macam, tetapi di situ berbicara tentang leksikologi, berbicara tentang perbendaharaan kosakata. Bahasa berbicara tentang tanda, maka ia melahirkan sebuah tema, sebuah kajian tentang semiotik. Nah, kajian-kajian bahasa tentang dirinya sendiri ini, ia pure berbicara tentang kebahasaan. Disinilah kemudian ini disebut dengan pure linguistik atau linguistik murni. Linguistik murni. Nah, di jurusan kita, jurusan pendidikan bahasa Arab, dikaji tentang pure linguistik ini tanpa harus dikatakan bahwa ini adalah kajian linguistik. Satu contoh misalnya, kalau Ustadz dulu memang ada materi ilmu aswat. Saya tidak tahu di IAIN sekarang apakah ada. Ada morfologi. Morfologi tentu materinya ilmu sarfi atau sorof. Ada sintaksis, ilmu nahwi, nahwu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada semantik. Semantik ada juga kajian tentang ilmu dilalah. Biasanya ada sebuah mata kuliah ilmu dilalah wal ma'ajim. Tetapi kalau Ustadz biasanya ini sudah cukup terangkum berbicara tentang makna, langsung kita bicara tentang balaghah. Nah, begitu. Dan seterusnya, ini berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi bahasa membicarakan tentang dirinya sendiri. Ilmu yang membicarakan tentang kebahasaan secara ansih disebut dengan pure linguistik atau linguistik murni. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, di sana nanti ada applied linguistik, linguistik terapan. Nah, kalau tadi berbicara tentang diri sendiri, tentang bunyi, tentang binyatul kalimah, tentang kata, tentang frase, tentang macam-macam itu yang berhubungan dengan bahasa itu sendiri. Nah, sekarang, bagaimanakah bahasa itu ketika diajarkan dalam proses pendidikan? Maka applied linguistik berbicara tentang bagaimana bahasa dalam pendidikan. Misalnya, seorang guru tidak boleh mengucapkan kata-kata, maaf misalnya, bodoh kepada siswanya. Walaupun siswanya itu memang betul-betul seperti yang katanya diucapkan itu. Seorang guru tidak boleh mengatakan, maaf ibu, anak ibu itu bodoh. Tidak boleh. Guru harus mengganti dengan kata-kata yang lebih humanis, yang lebih manusiawi. Maaf ibu, putra ibu, mungkin perlu mengejar ketertinggalannya. Atau dengan bahasa-bahasa ungkapan yang lain.
Termasuk juga nanti tentang bahwa bahasa itu, bagaimana proses pemerolehan bahasa. Bahasa itu apakah ia merupakan insting, ya, naluriah yang terlahir secara genetis, apakah ia harus dicari? Maka nanti ada materi tentang pemerolehan bahasa yang secara umum bahwa bahasa itu diperoleh. Bahasa bukan diwariskan, bahasa bukan genetik, bahasa tidak diturunkan dari orang tua kepada anaknya, tapi harus dicari. Nah, bagaimana proses pencarian bahasa? Nanti ada materi tersendiri. Ini bicara tentang applied linguistic, linguistik terapan. Nah, kemudian ada kalanya orang memiliki bahasa X atau bahasa pertama. Ia ingin mengajarkan bahasa itu kepada orang lain, atau ia ingin belajar bahasa kedua. Misalnya, orang berbahasa Indonesia, ia ingin belajar bahasa Inggris misalnya. Nah, atau ia ingin mengajarkan bahasa Inggris dia kepada orang lain. Maka bagaimana teknis pembelajaran? Pembelajaran bahasa ini juga masuk kategori applied linguistic atau linguistik terapan. Bagaimana menerapkan bahasa itu kepada orang lain. Sehingga nanti akan memunculkan teori-teori. Ada teori bahwa bahasa itu memang sejak awal harus dipajankan, harus didrill. Maka nanti akan muncul teori tentang drill dalam pembelajaran bahasa. Misalnya, hadza kitabun. Ketika nanti hadza diganti dengan hadhihi, maka katanya diganti hadhihi mistorotun. Ketika mistorotun diganti menjadi kursiun, menjadi hadza kursiun, dan seterusnya. Ini drill. Termasuk juga tentang bagaimana mengevaluasi bahasa. Ya. Jadi intinya adalah term yang kedua setelah tadi pure linguistic, maka term kedua bicara tentang bagaimana bahasa itu diterapkan, penerapan bahasa atau applied linguistic. Nah, ternyata yang kedua ini, setelah satu dan kedua ini, di tengah-tengah ini ada ilmu baru. Ilmu baru, ya. Kalau yang tadi kita bicara tentang bahasa berbicara diri sendiri, bahasa walaupun diterapkan, ini masih bicara tentang mikrolinguistik. Ya, tetapkan dia sedang berbicara tentang kebahasaan. Bagaimana bahasa itu diajarkan, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu dievaluasi, bagaimana bahasa itu disampaikan di dalam proses pembelajaran. Ia masih berbicara tentang bahasa. Kalau ini, apa itu bahasa? Lalu bahasa dari segi bunyi bagaimana? Dari segi morfemnya gimana? Dari segi, dia berbicara tentang bahasa. Nah, nanti pada strata yang ketiga ini, kita bicara tentang bagaimana bahasa itu kalau dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, maka disinilah kemudian disebut dengan makrolinguistik. Makrolinguistik. Satu contoh, kita bicara tentang linguistik, ilmu al-lughah, ilmu lughah. Ketika ilmu lughah bertemu dengan ilmu sosiologi, ilmu nafsi, sosiologi, ilmu ijtimai, ilmu sosiologi. Ilmu linguistik ketemu dengan sosiologi nanti akan melahirkan sosiolinguistik. Linguistik bertemu dengan ilmu psikologi, berbicara tentang gejala-gejala jiwa, melahirkan psikolinguistik. Linguistik bertemu dengan antropologi, maka melahirkan ilmu antropolinguistik. Linguistik bertemu dengan ilmu politik, menjadi sebuah ilmu baru, politiko-linguistik. Linguistik bertemu dengan ilmu neurologi, ilmu tentang saraf, maka menjadilah ilmu baru, neurolinguistik. Nah, ini namanya makrolinguistik. Jadi bagaimana antar disiplin ilmu itu bertemu. Disiplin ilmu sosiologi dan disiplin ilmu linguistik. Jadilah sosiolinguistik. Ilmu psikologi dengan linguistik jadilah psikolinguistik. Bagaimana kemudian ilmu ini berbicara? Tentu sekali lagi bahwa bahasa itu, kajian bahasa itu sangat universal. Bahasa itu sangat universal. Satu contoh misalnya, kita bicara tentang bahasa. Bahasa akan bertanya tentang keadaan. Misalnya, bagaimana kabarnya hari ini? Kan begitu, kita bertanya pada orang begitu. Bagaimana kabar, saudara? Alhamdulillah, sehat walafiat. Tetapi ketika kita berbicara tentang konsep sosiologi, ternyata ilmu sosial
sosiologi orang Indonesia dan sosiologi orang Arab jauh berbeda. Kita biasa bertanya bagaimana keadaan kabar anak istri sehat semua ya. Alhamdulillah anak-anak istri kami sehat semua. Kita biasa. Tapi jangan sekali-kali bertanya tentang keluarga dalam konteks sosiologis orang Arab. Kalau orang bertanya, kaifa haluka wal usrah? Bagaimana keadaanmu dan keluarga? Ini dianggap mencampuri privasi keluarga. Apalagi sampai kemudian bertanya, kaifa ahwalu zaujatik? Bagaimana kabar istrimu? Wah, bagi kita biasa orang Indonesia. Gimana istrinya? Katanya sakit. Sudah sehat ya, alhamdulillah. Doa panjenengan semua, istri saya sudah sehat. Kita biasa. Tapi jangan sekali-kali bertanya demikian kepada komunitas orang Arab. Karena orang Arab tidak pernah rela dikorek sesuatu sifatnya privasi dari kehidupan dia. Nah, di sini maka ilmu sosiolinguistik nanti menjadi berperan. Sosiolinguistik berperan menjembatani bagaimana bahasa itu disampaikan tanpa berbenturan dengan kaidah sosiologi yang ada. Dan banyak juga, termasuk hari ini kita berbicara tentang psikolinguistik. Bicara tentang psikolinguistik. Bagaimanakah kemudian bahasa itu juga terkait dengan psikologi seseorang. Terkait dengan psikologi seseorang. Tadi secara umum Ustaz sudah sampaikan. Jadi dokter seringkali ia menggunakan psikolinguistik ketika dia menyampaikan kebenaran atau fakta rekam medis dari pasiennya. Seorang dokter tidak akan mengatakan secara vulgar kepada pasien, Bapak sudah tidak mungkin bisa diselamatkan, kira-kira tinggal 3 hari lagi Bapak akan meninggal. Tidak mungkin dokter akan mengatakan begitu kepada sang pasien. Kecuali yang bertanya itu pihak keluarga atau pihak yang bertanggung jawab. Ya, kan disuruh tenang. Setelah tenang Bapak ya. Kami dari pihak keluarga, kami dari pihak dokteran sudah berupaya, tetapi sepertinya upaya kami sudah maksimal. Kami hanya pasrah tinggal menunggu apa yang terjadi, tunggu mukjizat nanti. Kan begitu. Tetapi ketika nanti seorang dokter berbicara kepada pasiennya, gimana Bapak kesehatan saya? Dokter akan mengatakan, sudahlah Pak, optimis saja, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Insya Allah Bapak sembuh. Nah, begitulah psikologi seorang dokter dan bagaimanakah kemudian bahasa berperan di dalam memperkuat psikologi seseorang sehingga dia akan jadi sembuh. Nah, disinilah kemudian pertemuan antar dua disiplin ilmu melahirkan sebuah ilmu baru. Dan salah satunya disinilah kemudian pertemuan antara ilmu linguistik dengan ilmu psikologi melahirkan ilmu psikolinguistik. Nah, masuklah kemudian kita nanti ke dalam kajian ilmu sosiolinguistik itu. Nanti para mahasiswa, silakan bisa dilihat ya di buku Ustadz di kajian yang pertama, tema pertama tentang psikolinguistik ya. Nanti pada halaman yang kedua ya, para mahasiswa bisa melihat bahwa sesungguhnya psikolinguistik secara keilmuan ya, secara keilmuan artinya ia secara formal berdiri sebagai sebuah keilmuan psikolinguistik itu baru lahir tahun 1954 ya. Tahun 1954 ya, baru beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi baru, kategori ini ilmu baru. Jadi sekali lagi bahwa pertautan antara dua disiplin ilmu ini sesungguhnya sesuatu hal yang baru terjadi. Lewat sebuah penerbitan Charles Osgood dalam sebuah jurnal bio, Psycholinguistic Survey Theory and Research Problem. Ya. Dan intinya adalah pada tahun 1954 itulah kemudian secara formal psikolinguistik atau ilmu psikolinguistik sebagai sebuah keilmuan yang mandiri ia lahir. Dan itu akan disusul kemudian dengan berbagai macam teori-teori baru yang nanti akan memperkuat keilmuan psikolinguistik itu. Nah, tadi Ustaz sampaikan, nanti di dalam halaman berikutnya para mahasiswa juga bisa melihat ada beberapa tokoh-tokoh yang mewakili linguistik, kemudian dia bertemu atau berkolaborasi dengan sosiologi. Ada juga tokoh-tokoh psikologi yang kemudian dia berkolaborasi dengan ilmu linguistik. Nah, salah satunya nanti para mahasiswa bisa melihat bahwa ada tokoh-tokoh besar psikologi,
ya. Maaf, saya ulangi. Ada tokoh-tokoh besar linguistik, tokoh linguistik. Jadi memang dia kepakarannya di bidang linguistik. Kepakarannya di bidang linguistik. Jadi ini ulama ul-lughah, bahasa kita, cendekiawan bahasa. Lalu dia kemudian bertemu dengan ilmu sosiologi, melahirkan nanti dalam kajian-kajian beliau tentang psikolinguistik. Siapa itu? Di antaranya nanti ada Wilhelm van Humboldt tahun 1967, ya. 1967. Ada Ferdinand de Saussure, ya, tahun 1913. Ini orang-orang asli, orang bahasa, orang linguistik, ya. Kemudian ada Edward Sapir, ya, tahun 1884. Ada Leonard Bloomfield tahun 1887. Ada Otto Jespersen, ya. Ini juga orang linguistik dari Jerman. Nah, jadi intinya kajian linguistik secara mandiri ia lebih jauh lebih dahulu, sekian ratus tahun ia sudah lahir, ya. Dan kemudian kajian beliau itu nanti kemudian dikomparasikan, diketemukan dengan psikolinguistik, walaupun seperti tokoh-tokoh yang kita sebut tadi, ada yang masih hidup di saat secara formal keilmuan psikolinguistik itu lahir, ada yang sudah meninggal. Tapi kemudian secara keilmuan dipadukan, keilmuan linguistik dia dipadukan dengan sosiologi, nanti akan melahirkan psikolinguistik. Maaf, dengan ilmu psikologi melahirkan psikolinguistik. Jadi itu 5 orang tokoh linguistik kemudian dipertemukan dengan apa tadi? Dengan ilmu psikologi. Nah, sebaliknya juga ada tokoh-tokoh psikologi. Tokoh-tokoh psikologi. Dia memang orang yang bidang faknya adalah psikologi. Lalu kemudian dia mempelajari atau mengkomparasikan atau mempertautkan antara keilmuan psikologi dia dengan linguistik. Tokoh-tokoh seperti John Dewey, Kurt Busiek, Wood, Watson, Weiss, adalah contoh-contoh tokoh-tokoh yang sesungguhnya kepakaran beliau di bidang psikolinguistik, tapi kemudian dia memadukan keilmuan dia atau dipadukan oleh tokoh berikutnya dengan ilmu apa tadi? Linguistik. Yang karena itulah kemudian di tahun-tahun berikutnya, kalau tadi kan lahir tahun 1954, maka nanti di tahun-tahun berikutnya sudah mulai nanti terjadi integrasi kerjasama antara psikologi dan linguistik itu. Hingga sekali lagi bahwa psikolinguistik ia menjadi sebuah keilmuan mandiri yang lahir tahun 1954. Ya, tentu sudah ada pendahulu-pendahulu sebelumnya, tapi paling tidak kita mengatakan ini menjadi bagian dari lahir secara formal. Nah, itulah para mahasiswa sekalian yang kita bahas dalam muqaddimah kita kali ini. Jadi, saya ulangi, secara kesimpulan nanti para mahasiswa bisa melihat di dalam laman di Google Classroom sudah ada. Jadi bidang kajian psikolinguistik merupakan perpaduan antara linguistik dan psikologi. Ya, antara linguistik dan psikologi. Maka nanti jadilah komparasi itu sebuah keilmuan baru yang tadi lahir tahun 1964 dengan sebuah disiplin ilmu baru, psikolinguistik. Nah, nanti di dalam perkembangannya psikolinguistik itu juga akan memiliki cabang-cabang yang beragam. Ketika ia berbicara tentang teori-teori terkait dengan proses rancangan fonetik, tentang sintaksis, tentang wacana, maka nanti akan memunculkan psikolinguistik teoritis. Psikolinguistik teoritis. Suatu saat dia akan membahas tentang proses pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa pertama, bagaimana pemerolehan bahasa kedua. Jadi ini tadi ya, kita kan psikolinguistik itu kan kajian apa tadi? Makrolinguistik. Sementara tadi pemerolehan bahasa itu kan kajian applied linguistik. Nah, ternyata ini ketika dikonekkan antara makrolinguistik dengan applied linguistik juga bisa. Ketika psikolinguistik ia akan berbicara dikaitkan dengan keilmuan bagaimana pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua, nanti akan melahirkan sebuah tema baru dalam psikolinguistik perkembangan. Bahwa di dalam perkembangan psikolinguistik
orang akan bagaimana mempelajari bahasa pertama, bahasa kedua, dan seterusnya. Kalau ia berkaitan dengan aspek sosial, ya, ada psikolinguistik sosial, atau walaupun kita mungkin sebut dengan bahasa yang padu, psikososiolinguistik juga bisa. Tapi karena ini tema besar kita adalah tema tentang psikolinguistik, maka kita padukan, kita kita pakemkan nama psikolinguistik itu dan nanti kita tambahin dengan istilah yang lain. Psikolinguistik sosial, gitu saja. Psikolinguistik sosial. Ketika ia berbicara tentang aspek pendidikan, pendidikan umum, pendidikan dengan peran dalam pengajaran, pembelajaran, dalam kemahiran berbahasa dan seterusnya, maka akan melahirkan sebuah tema baru, psikolinguistik pendidikan. Ketika berhubungan dengan otak, maka akan melahirkan psikolinguistik neurologi. Ketika berhubungan dengan kegiatan-kegiatan eksperimen terhadap sesuatu, terhadap yang lainnya, maka akan muncul psikolinguistik eksperimen. Dan lain sebagainya, Bahkan, secara umum tadi Ustaz sampaikan, ketika makrolinguistik ini, lalu nanti dikaitkan dengan applied linguistik, linguistik terapan. Bagaimana makrolinguistik berkaitan dengan linguistik terapan, maka muncullah psikolinguistik terapan. Nah, di sini para mahasiswa sesungguhnya kalau nanti di dalam peta konsep ini lihat, maka saudara akan bisa membuat sebuah tema-tema kebahasaan ketika melihat konsep map ini. Bagaimana saudara ketika berbicara antara misalnya pure linguistik ini, linguistik murni, lalu dikaitkan dengan applied linguistik. Misalnya, linguistik murni belajar tentang makna, memunculkan semantik, gitu, ilmu semantik. Lalu kemudian applied linguistik, bagaimana bahasa itu diajarkan. Maka sesungguhnya ketika saudara dalam jurusan pembelajaran bahasa Arab, bagaimanakah kajian tentang semantik dan bagaimanakah pembelajaran bahasa melalui konten semantik ini. Nah, disinilah kemudian prodi saudara menjadi bermakna. Prodi saudara bernama Pendidikan Bahasa Arab. Saudara bicara bahasa Arab, tapi tidak sekedar bahasa Arab, tapi saudara harus bicara pendidikan. Saudara bicara pendidikan, tapi bukan hanya pendidikan secara umum, tapi pendidikan tentang bahasa Arab. Karena kalau saudara bicara pendidikan saja, maka ini sudah menjadi bagiannya orang-orang, IKIP dulunya, Institut Keguruan, atau sekarang Universitas Negeri, dulu namanya IKIP, atau juga bahasanya anak-anak PAI. Nah, sementara kalau saudara hanya bicara tentang bahasa Arab saja, bahasa Arab ansih, ini menjadi kajian orang-orang adab atau sastra. Nah, bagaimana kemudian konten materi tentang pure linguistik ini bisa saudara terapkan di dalam proses pembelajaran bahasa. Disinilah jurusan kita akan menjadi berperan pendidikan bahasa Arab, menerapkan kajian semantik di dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi, pada intinya adalah para mahasiswa, saudara diminta untuk bisa mengaplikasikan teori ini. Jadi sekali lagi, karena di dalam buku Ustadz ini, Ustadz tidak berbicara tentang teori. Silakan nanti cari teori sendiri dalam berbagai macam kitab-kitab psikolinguistik. Tapi kemudian bagaimana tema-tema umum tentang psikolinguistik itu. Karena itu maka tema yang akan kita bahas nanti secara berkelanjutan ada tema tentang bahasa dalam pendidikan tadi ya, bahasa dan pikiran, bahasa dan kecerdasan, gangguan berbahasa, tabu bahasa dan sebagainya. Yang ini semua adalah wilayah-wilayah kajian psikologi. Misalnya tabu. Sesuatu yang tabu. Orang nggak mau bicara sesuatu yang tabu, yang tidak pantas secara psikologis diucapkan. Tapi karena ini berhubungan dengan bahasa, bagaimana kemudian tabu bahasa itu hendaknya dihindari. Dan seterusnya. Nah, disinilah para mahasiswa sekalian dituntut untuk bisa memberikan penjelasan, dan tugas mahasiswa pada pertemuan pertama ini adalah silakan mengakses mencari buku ini harus ketemu. Ya, ingat, masing-masing mahasiswa harus memiliki buku ini, baik dengan cara memfotokopi, meminjam kakak kelasnya, ataupun di perpustakaan dan lain sebagainya, untuk nanti kemudian bisa diakses bab pertama, kedua, ketiga, sampai selama 12 kali pertemuan materi, kemudian nanti juga ada satu kali UTS dan sekali UAS, 14 kali pertemuan. Nah, disinilah kemudian saudara nanti dituntut untuk bisa berbicara tentang
linguistik, salah satunya adalah tentang psikolinguistik. Oh ya, tadi masih belum sempat selesai ya, saya ulangi, ya, kajian peta konsep atau peta kajian bahasa. Selain bicara tentang linguistik, ya, linguistik ada linguistik murni, linguistik terapan, makrolinguistik, kemudian yang di sebelahnya ada sastra. Dan sastra inilah kita bahas dalam balaghah. Nanti para mahasiswa yang sudah masuk ke balaghah 1, balaghah 2 akan tahu bahwa kajian balaghah kita kan ada 3, ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Ilmu ma'ani bicara tentang makna-makna kata, makna-makna kalimat. Ilmu bayan berbicara tentang stilistika, tentang gaya bahasa, atau tentang prosa secara umum. Sementara badi berbicara tentang puisi, atau berbicara tentang muhasinat lafliyah dan muhasinat maknawiyah. Estetika lafadz dan estetika maknawi. Nah, ini para mahasiswa sekalian, kajian yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini, dan mudah-mudahan para mahasiswa bisa mengikutinya dan bisa menjadikan tema tentang psikolinguistik ini menjadi tema penting yang nanti bisa melandasi kajian-kajian saudara tentang kebahasaan. Nah, ini aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.